Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Dewi Anjali dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan akhlak tercela. Salah satunya itu dari sifat tafsir. Yang pertama, pengertian sifat tafsir. Sifat tafsir itu adalah salah satu sifat setan dan golongannya, yakni sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran, harta, waktu, dan ucapannya, sehingga masuk dalam perbuatan boros. Ia selalu bersifat berlebihan dalam sesuatu hal gitu. Jadi sifat tafsir ini dalam segi bahasa itu pengertiannya adalah boros atau pemborosan. Nah, yang kedua masuk ke poin sifat tafsir itu dibagi menjadi 3. Adapun sifat tafsir itu salah satunya yang pertama boros dalam harta. Boros dalam harta. Seseorang dikatakan berbuat tafsir jika menggunakan harta untuk perkara maksiat. Maksiat itu meskipun dari jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar. Namun jika seseorang mengeluarkan harta sebanyak apapun untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat, maka orang itu tidak disebut sebagai pemboros. Jadi kesimpulannya, jika orang yang perkara maksiat menggunakan harta itu disebut pemborosan. Jika seseorang yang mengeluarkan harta sebanyak apapun untuk dimanfaatkan untuk berbagi kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan itu, maka orang itu tidak disebut sebagai pemboros. Dan yang kedua, mubazir dalam kesehatan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad itu bersabda, ada 2 nikmat yang kebanyakan orang itu tertipu olehnya, yang yaitu salah satunya nikmat sehat dan waktu luang. Dan yang ketiga itu mubazir dalam waktu. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, waktu luang juga menjadi hal yang sering disia-siakan oleh banyak orang. Imam Ibnu Jauzi itu mengatakan bisa saja seseorang berbadan sehat tapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk beramal. Bisa saja dia cukup kaya tapi berpikir tidak sehat. Jika kedua hal itu bertemu, lalu ia dikalahkan oleh kemaksiatan dan menimbulkannya ketaatan, maka berarti dia telah tertipu atau berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya itu, jika seseorang berbadan sehat tapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk beramal, dia bermalas-malas sekalian. Dan ada juga orang yang kaya tapi fisiknya dia tidak sehat, fisiknya sedang lemah. Nah itu bertemu dan menjadi kemaksiatan dan hidup itu akan teraniaya terhadap sia-sia dirinya sendiri. Lanjut poin yang ketiga. Yang ketiga itu cara untuk menghindari perilaku tabzir. Perilaku tabzir itu kan merupakan perilaku yang mubazir atau boros kan ya, yaitu selalu bersifat berlebihan dalam sesuatu hal. Adapun caranya untuk menghindari perilaku tabzir itu salah satunya, yang pertama itu membuat prioritas kebutuhan. Yang kedua bersifat lebih dewasa dalam memutuskan masalah. Yang ketiga itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat selalu bersyukur akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima itu menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan. Kesimpulan dari materi saya hari ini adalah perilaku tabzir itu merupakan perilaku mubazir atau boros. Ia selalu bersifat berlebihan dalam sesuatu hal. Adapun sifat-sifat tabzir itu menjadi 3. Yang pertama itu boros dalam harta, yang kedua mubazir dalam kesehatan, yang ketiga mubazir dalam waktu. Dan adapun cara-cara untuk menghindari perilaku tabzir yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.